Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ya. Mengapa Pak Joko kok mengatakan selamat pagi menjelang siang? Karena ini kan jam 9, antara jam 9 sampai setengah 10. Yang Pak Joko muni selamat pagi ya kurang patut. Yang Pak Joko ngomong selamat siang ya kurang patut. Maka kesepakatan kamu dan saya ini selamat pagi menjelang siang. Rapopo ya. Ya, makasih. Tadi sebelum Pak Joko kalian sudah diisi oleh Bu Lisia masalah pengenalan kurikulum. Ini Pak Joko mendapatkan tugas untuk memberi materi yang namanya tata krama. Ya, tata krama. Jano tata kramai kalian sudah pernah mengalami, kalian sering melakukan, tapi kadangkala kalian tidak menyadari bahwa kalian sudah melaksanakan yang namanya tata krama. Alangkah baiknya ini untuk mengingatkan kembali aja pada kalian. Ini Pak Joko ingin mengulang apa itu tata krama, nanti bagaimana penerapannya di lingkungan kalian, di desa kalian, dan lebih-lebih di sekolahan. Nanti ada tata caranya bagaimana berbicara antara siswa dengan guru. Kalau di lingkungan rumahmu ya berbicara antara kamu dengan bapakmu, kamu dengan ibumu, atau kamu dengan saudara-saudaramu. Itu anak-anak ya. Kembali pada materi Pak Joko, yaitu masalah tata krama. Tata krama itu kalau kita artikan itu sopan santun. Jadi bahasa sehari-hari yang sering kalian lihat adalah sopan santun. Itu juga termasuk tata krama, atau sering disebut dalam istilah komunikasi itu etiket. Etiket bagaimana berhubungan dengan orang lain atau dengan manusia yang lain. Dan tata krama ini sudah kalian laksanakan pada lingkungan yang kecil, yaitu lingkungan rumah kalian sendiri. Pada saat kalian masih kecil, biasanya kalian diajari oleh bapak atau ibu kalian tentang bagaimana cara makan. Misalnya sebelum makan kalian mengucapkan yang agama Islam yo bismillahirrahmanirrahim, ya toh ya. Atau mungkin kalian kalau diberi sesuatu oleh orang lain, kowe ngucapin apa? Terima kasih. Basa Jawa matur nuwun. Itu termasuk tata krama. Jadi tata krama sudah kita laksanakan waktu kita masih kecil ya. Itu di lingkungan keluarga. Dan juga bagaimana cara makan, bagaimana cara minum. Kalau makan dan minum biasanya kalau orang Jawa sing apik nganggo tangan kiwa apik apa elek, kurang apik. Terus mungkin kowe bertanya, "Pak, yen gede piye?" Yen gede ya ora apa-apa, tapi secara umum biasanya kalau kita makan, kita minum itu menggunakan tangan kanan. Itu ya anak-anak ya. Lalu juga tata krama bagaimana kalian berpakaian. Biasanya waktu kecil diajari piye carane nggawe klambi sing apik, sing sopan, duduk yang baik, ojo jegang, ojo sikile didenggon kursi, ojo kursine sikile didenggon meja. Itu termasuk tata krama. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, setelah sedikit ilustrasi dari tata krama yang hubungannya dengan lingkungan rumah, sekarang kita menginjak ke tata krama yang lebih luas. Apa itu tata krama? Di sini artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang disepakati dalam lingkungan. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa? Kebiasaan yang baik yang dilakukan antar manusia di lingkungan setempat. Mengapa kok Pak Joko mengatakan di lingkungan setempat?
Karena antara tempat yang satu dengan tempat yang lain kadangkala tata kramanya berbeda-beda. Misalnya tata krama wong Jawa karo tata krama luar Jawa berbeda. Jawa Tengah karo Jawa Timur berbeda. Misalnya di Jawa Tengah itu sampean itu kurang bagus. Dalam bahasa Jawa, sampean ini piye? Itu biasanya kurang bagus. Tapi kalau di Jawa Timur, sampean itu sudah termasuk bahasa Inggil Jawa yang halus. Kalau di sini tidak sampean tapi jenengan. Itu contoh mengapa kok tadi saya katakan tata krama adalah kebiasaan-kebiasaan sopan santun antar manusia yang disepakati di lingkungan setempat. Ya, lebih-lebih kalau lebih luas lagi antara orang Indonesia dengan orang Amerika misalnya, orang Inggris misalnya, itu tata kramanya berbeda. Maka dikatakan adalah setempat. Itu ya anak-anak ya. Lalu dalam istilah yang resmi, nanti ini pelajarannya Pak Yuswanto biasanya itu dalam bahasa Indonesia itu tata krama itu ada dua kata, tata dan krama. Tata yen wong Jawa ditata. Jadi gelem ora aku ditata. Yen ora gelem ditata berarti kowe kurang apik, tapi kalau kalian ditata mau berarti kalian termasuk melaksanakan tata krama yang bagus. Jadi saya ulangi, tata krama berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata tadi apa? Gelem ditata, aturan, norma, adat istiadat itu termasuk tata. Ya, tata. Lalu apa Pak Joko krama? Krama itu artinya kelakuan-kelakuan yang baik, sopan santun, perbuatan-perbuatan yang terpuji, itu dikatakan krama. Jadi kalau yang digabung, tata krama itu aturan-aturan yang baik di lingkungan setempat atau di lingkungan kita, baik itu lingkungan desamu, lingkungan RT-mu, RW-mu, kampungmu, dan nanti kita terapkan di lingkungan kita yaitu lingkungan sekolah. Itu jadi ada dua kata, tata dan krama. Hubungannya tata krama nanti hubungannya dengan berkomunikasi. Komunikasi karo sapa, Pak? Komunikasi antar sesama manusia. Jadi kita hidup di masyarakat tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup individualis, harus hidup secara ya bergotong royong, kekeluargaan, bermasyarakat dan lain sebagainya. Ya ini sejarah ono istilah manusia apa kayak zion politikon ya, di samping manusia itu individu juga sebagai manusia yang bermasyarakat. Ketok ngono, kowe kleru engko dibenake guru sejarah ya. Jadi tata krama saya ulangi hubungannya dengan berkomunikasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi manusia itu sifatnya berbeda-beda. Yen kon padha karo awake dhewe ora iso. Ana sing sifatnya keras, ana sing sifatnya lembut, ada yang suka berbicara, ada yang pendiam, ada yang pemarah dan lain sebagainya. Nanti yang pemarah, yang pendiam, yang suka berbicara nanti campur jadi satu, nanti akan diikat oleh yang namanya tata krama. Misalnya kowe sifatnya keras, kowe sifatnya halus, ojo kudu melu sifatku keras, tidak boleh. Kudu melu sifatku halus, tidak boleh, harus tengah-tengah. Sifatnya keras, sifatnya halus, dadikan siji, nanti menjadi bisa harmonis hubungan berkomunikasinya. Jadi ada istilah yang namanya sifatnya manusia seperti kedondong. Ono sing sifatnya manusia seperti buah duren. Sifat kedondong iki piye? Wonge alus, wonge lembut,
tapi kadangkala dalam hatinya egois. Ada toh ya? Nah, itu. Yang dondong kan jebone halus, jerone apa kae ana apa nih kae jenenge. Isine kae nyelodok-nyelodok wong Jawa. Begitu pula kedondong itu jabone apa walah ngidake lara, ana erine. Tapi setelah kita buka, kita rasakan enak sekali. Anake Pak Joko seneng mangan duren. Ya, dondong ya seneng, tapi isine dondong ya ora gelem, kulite duren ya ora gelem. Nah, kalau sifat dondong dan sifat duren itu kita asumsikan atau kita bawa ke sifat manusia, dua-duanya itu kurang bagus. Sing apik sing piye, Pak? Ya perpaduan antara kedondong karo duren. Njabone halus, jerone ya enak. Jerone enak ya njabone halus. Nah, itu. Nah, sifat-sifat yang dua itu dipadukan jadi satu. Nanti kalau itu nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi, insya Allah hubungan antar manusia, hubungan antar tetangga itu akan menjadi baik. Nah, baiknya apa? Nah, nanti baik itu nanti menjadi tata krama, hubungan sing apik, sopan santun dan lain sebagainya. Sementara itu dari Pak Joko, mungkin ada yang bertanya, rasa ya, orang metu ulangan engko ya toh. Rasa wae. Iki Pak Joko ambekan sik. Nanti mau Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita akan contoh-contoh tata krama yang baik yang bagaimana Pak Joko. Tadi saya katakan bahwa tata krama itu hubungannya dengan komunikasi, hubungannya berbicara. Nah, berkomunikasi yang baik yang bagaimana, berbicara yang baik yang bagaimana. Nanti kalau berkomunikasi itu baik menjadi tata krama yang baik, kalau berbicara yang baik menjadi tata krama yang baik. Contoh-contohnya misalnya tata krama berkenalan. Kowe cek nom, kadangkala kowe pengen kenalan karo kancamu. Kenalan biasanya apa? Nama saya, alamat saya. Nanti lo salaman, ya toh ya. Salaman ora tok dihubung-hubungke ngene, kipat-kipate enggak boleh salaman seperti biasa. Ora tok ngok-ngok tangan ngene ora itu. Nah, itu. Berarti yang salaman dihubung-hubungke, dikipat-kipatke berarti itu kurang bagus. Ya. Jadi kalau kita berkenalan, kita salaman, nyebutkan nama, alamat, itu contoh berkenalan yang bagus. Tidak boleh mengayun-ayunkan tangan, tidak boleh jawel-jawel tangan. Jawel-jawel tangannya yang kita ajak berbicara, itu kurang bagus. Lalu misalnya kalau kita mau bertamu ke rumah orang lain, itu yang baik yang bagaimana? Kalau kita zamannya canggih lewat WA dulu, aku dolan ngenemu itu apa ora, kowe selo apa ora. Kalau selo boleh baru kita main. Itu tata krama kalau kita ingin bertamu ke orang lain. Mengapa kalau janjian dulu, Pak? Lah kowe ora janjian sing diparani engko barangkali ning kono duwe kesibukan, ning kono lagi repot, malah ganggu. Itu contoh kalau kita ingin bertamu, tata kramanya bagaimana? Tadi kita harus memberitahu dulu lewat telepon. Biasanya zaman saiki lewat HP, ya, seperti itu. Lalu tata krama yang lain contohnya misalnya berpenampilan. Berpenampilan itu hubungannya dengan berpakaian biasanya ya. Pakaian pada waktu kita pergi ke pesta berbeda kalau kita berpakaian akan tidur. Pakaian yang akan dipakai untuk pesta, mosok kita pakai untuk tidur, kan kurang bagus. Ya. Yang arep pesta yang nganggo pakaian untuk pesta. Kalau ingin istirahat atau ingin
tidur ya kita berpakaiannya ya pakaian tidur. Itu contohnya tata krama yang baik seperti itu ya. Lalu berpakaian lebih-lebih di sekolah. Di sekolah itu awak dhewe ora arep pesta, awak dhewe ora arep bubuk. Nah, pakainya bagaimana? Senin Selasa seragame opo? Rebo Kamis seragame opo? Jumat seragame opo? Aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh sekolah itu harus kita taati. Ojo Kamis Senin tinggu Jumat, lambi Rebo tinggu Senin, kewalik-walik itu kurang bagus dan tidak baik. Pak yen kleru piye? Yo yen kleru yo biasanya sekolah yo pertama kali ditegur. Yen kleruna yo dikei teguran tertulis. Yen kleruna yo wong tuamu dipanggil. Nah, seperti itu. Jadi harus ada aturannya, harus ada tata kramanya. Ngono ya anak ya. Ya. Sekarang contoh yang selanjutnya yaitu tata krama cara berjalan. Ya. Ini yo ono aturane. Biasanya secara umum kalau kita berjalan sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri, ya toh ya, kiri. Nah, contoh misalnya kue berjalan karo koncomu, lanang loro wedok siji. Nah, sing apik sing piye carane? Ya sing wedok ning tengah, sing lanang ngapit sing cewek. Soalnya apa? Itu tujuannya apa? Satu untuk melindungi, dua cowok kan idealnya memang harus ngamping-ngampingi cewek yang sifatnya lemah itu. Lain cewek siji cowok siji piye Pak? Cowok siji cewek siji sebaiknya cowoknya ada di sebelah kanan, cewek ada di sebelah kiri. Itu tata cara berjalan ya. Lalu contoh yang lain tata cara umum di tempat umum. Di tempat umum itu misalnya kalau kita makan buang sampahnya bagaimana? Ojo sembarang dibuang langsung ning pinggir jalan. Ada tempatnya, yaitu dibuang pada tempatnya. Tempat yang sudah disediakan biasanya di tempat-tempat apa? Ya tempat sampah. Jadi jagalah kebersihan tidak hanya di rumah kalian, tapi dimanapun kalian berada. Itu tata krama yang baik itu adalah membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di taman umum misalnya kan ada, biasanya kita rekreasi ada di tempat-tempat yang umum, di tempat apa ya, tempat hiburan atau tempat rekreasi kita yang tulisannya tidak boleh menginjak rumput, tidak boleh menginjak taman, yojo tidak, yojo dirusak. Nah, itu tata krama yang baik. Sopan santun berkendaraan ya. Kalian masih umur 16 tahun wis nisim po durung jano kowe naik sepeda motor dong itu, tapi kadang-kala karena situasi dan kondisi kalian harus naik sepeda motor. Ya bagaimana berkendaraan yang baik, pakai helm, lalu knalpot ojo di model dibrong, itu tidak pada tempatnya, kurang bagus, kurang sopan di jalan ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, itu sedikit contoh-contoh dari Pak Joko tentang tata krama. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi karena ini baru MPLS, pengenalan tata krama, sedikit dulu aja materi dari Pak Joko. Nanti kalau kalian kurang jelas, kalian bisa WA Pri atau Japri ke saya, atau nanti kalau pandemi sudah selesai, pandemi sudah hilang, nanti kita bisa bertatap muka. Pak Joko menyampaikan materi, kowe kurang mudeng bisa bertanya langsung pada Pak Joko. Itu saja materi dari Pak Joko tentang tata krama. Apabila dalam penyampaian Pak Joko tidak kurang jelas atau
kowe nampamu kurang dong, Pak Joko minta maaf. Nanti insya Allah bisa kita sambung nanti kalau pandemi sudah selesai. Demikian dari Pak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Besok bisa melanjutkan MPLS dengan materi yang lain. Terima kasih anak-anak ya.